Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota gereja di daerah ini dan juga kepada semua yang sedang menonton program kebaktian online ini pada Sabat kali ini. Dimanapun kita semua berada, di rumah kah, di siring jalan kah, mengalainkan, saya berharap agar kita semua adik-adik di musim-musim pandemik ini. Nah, saya sangat gembira melihat laporan KKM baru-baru ini bahwa case jangkitan COVID-19 di Sabah ini sudah semakin menurun. Ini yang kita harap-harap nih kan, kita terus berdoa agar lebih ramai yang akan sembuh dan supaya case jangkitan COVID-19 ini juga akan semakin berkurangan. Nah, kalau kamu masih ingat lagi, beberapa sabat yang lalu saya ada kongsikan sebuah pelajaran yang bertajuk sembuh, dan dalam kesempatan itu saya ada katakan yang bahwa pelajaran itu ada bahagian-bahagian kan? Masih ingat lagi kah? Sebenarnya pada waktu itu saya merancang-rancang untuk kasih habis siri khotbah sembuh ini sepanjang tempo PKPB ini. Tapi sekarang saya benar-benar berharap supaya belum pun habis siri khotbah ini, PKPB ini sudah berakhir. Nah, pada Sabat kali ini saya akan kongsikan bahagian kedua dari siri khotbah atau pelajaran sembuh ini. Tapi sebelum kita pergi kepada pelajaran kita, mari kita tunduk dan berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, kiranya Roh Tuhan menyertai sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari langkah yang pertama mengenai bagaimanakah kita boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Masih ingat lagi apa langkah pertama itu? Nah, mari kita sekarang ini buka Alkitab kita di buku Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita ulang kaji sikit-sikit sebelum kita teruskan, Bo. Nah, langkah yang pertama yang saya sudah kongsikan pada beberapa sabat yang lalu adalah untuk datang kepada Tuhan. Dalam kisah ini, Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kita berkenalan dengan seorang pengidap penyakit kusta. Saya ulangi lagi pelajaran yang lepas. Orang atau pengidap penyakit kusta ini pada zaman itu adalah orang yang tidak disenangi, diterima oleh orang ramai. Masih ingat kenapa? Nah, karena golongan ini adalah golongan yang tidak diterima oleh masyarakat karena golongan ini dianggap sebagai najis. Asa kaumai. Najis bahkan. Ada di sini yang mau pegang-pegang sama itu najis? Adakah? Coba angkat tangan. Saya pikir tidak ada. Nah, golongan ini dianggap sebagai najis, kotor, asakau, ososomo kang boros dusun. Golongan ini pengidap penyakit kusta harus tinggal di luar daripada masyarakat dan hanya diterima oleh golongan-golongan yang senasib, para pesakit kusta. Namun kita sudah belajar dari pelajaran kita yang lepas bahwa Tuhan Yesus tidak seperti orang lain, tidak seperti masyarakat yang ada di situ pada waktu itu. Pada saat orang ramai menolak para pengidap kusta ini, Yesus menerima mereka dengan hati dan dengan tangan yang terbuka dan menyembuhkan orang ini. Dan Alkitab juga merekodkan bukan hanya orang ini saja pengidap kusta yang Yesus sembuhkan. Malah masih ada lagi kelompok pesakit kusta yang lain
yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan juga. Nah, langkah pertama yang kita perlu ambil untuk sembuh adalah untuk datang kepada Yesus. Walaupun segan-segan dan malu-malu karena dianggap sebagai najis. Tambah lagi, pengidap kusta ini selalu dianggap sebagai orang yang sangat berdosa oleh karena dosa mereka kononnya. Makanya Tuhan menghukum mereka dengan penyakit yang tidak ada obatnya pada zaman itu. Namun orang ini tetap memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Hasilnya dia disembuhkan. Kunci yang pertama, datang kepada Yesus. Bukan hanya sakit fisikal, sakit rohani terlebih-lebih. Itu juga langkah pertama adalah datang kepada Yesus. Mari kita belajar langkah yang kedua pula. Nah, waktu saya masih kecil-kecil dulu, waktu saya masih budak-budak lagi, saya selalu saja, saya pikir seperti kanak-kanak yang lain juga, saya selalu berharap supaya pada saat orang tua saya pulang dari pekan, pulang dari, kami katakan dari kota, mereka akan membawa pulang mainan untuk saya. Ya, saya pikir memang semua kanak-kanak mengharapkan ada mainan yang banyak kan. Saya masih ingat abang saya pernah berkata, koleksi mainan anak-anaknya mau penuh satu bilik store sudah. Nah, yang macam itulah yang saya harapkan dulu sebenarnya. Dan orang tua saya jarang membawa saya turun ke pekan juga. Kamu tahu kenapa? Sebab pasti saya, anak ini, akan minta beli mainan. Kalau tidak kena kasih beli, merajuk di depan kedai. Tapi selepas orang tua kasih paham saya betul-betul bahwa mereka tidak ada duit yang banyak, tidak ada budget untuk membeli mainan selalu, saya mulai mengerti dan tidak lagi mengharapkan sangat untuk mendapatkan mainan. Nah, bagaimana pula dengan sikap si pesakit kusta ini ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus? Adakah dia memaksa-maksa Yesus untuk segera-segera, untuk cepat-cepat menyembuhkan dia? Adakah dia memungut Yesus atau menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus sebagai ganjaran kalau Yesus ini menyembuhkan dia? Mari kita lihat jawabannya dalam ayat yang kedua. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang bersujud di hadapannya sambil berkata, "Tuhan, sekiranya Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkanku." Nah, pertama-tama si pesakit kusta ini bersujud di hadapan Yesus. Tindakan ini ataupun gesture ini menunjukkan bahwa dia mengetahui ataupun menyadari kedudukannya di hadapan Yesus. Siapa dia jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Bahwa Yesus, kedudukan Yesus ini adalah lebih tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan dia. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kemudiannya berkata, "Tuhan, sekiranya Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkanku." Nah, kita dapat melihat sikap orang ini di dalam hal meminta kesembuhan. Dia menggunakan kata sekiranya Tuhan mau. Maksudnya apa ini? Dalam bahasa yang lebih mudah difahami, orang ini berkata, "Tuhan, saya mau sembuh begini. Kalau Tuhan mau kasih sembuh saya dari penyakit saya ini, saya pasti sembuh." Nah, perkataan dan gesture yang digunakan oleh si pesakit kusta ini adalah perkataan dan gesture yang penuh rendah hati dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Dia tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan dia.
Dia juga tidak mengugut Yesus untuk menyembuhkan dia. Nah, dia juga tidak coba untuk menawarkan apa-apa kepada Tuhan Yesus sebagai upah atau ganjaran kalau Yesus menyembuhkan dia. Sebaliknya, dia berserah sepenuhnya kepada Yesus. Tuhan, saya ini orang sakit yang mau sembuh. Kalau itu juga kehendak Tuhan, jadilah demikian. Dalam doa kita seharian, adakah kita membawa sikap yang sama seperti sikap ini? Seperti sikap si pesakit kusta ini. Menyerahkan doa kita itu untuk dijawabkan sesuai dengan rencana Tuhan. Atau adakah kita memaksa-maksa Tuhan untuk menjawabkan doa kita sambil mengugut Tuhan? Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doa saya ini, saya tidak lagi mau ke gereja. Atau macam mana? Sikap si pesakit kusta ini adalah berserah kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Hasilnya, dia disembuhkan oleh Yesus yang Maha Pengasih. Nah, pada hari ini prinsipnya sama. Pada saat kita mohon kesembuhan fisikal, kita serahkanlah sepenuhnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Bila disembuhkan, di mana kita akan disembuhkan nanti? Bagaimana caranya? Kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kalau kesembuhan itu tidak atau belum lagi datang pada hari ini. Jangan pernah berhenti berdoa walau kesehatan itu sepertinya tidak kunjung tiba. Tuhan pasti selalu bersiap-siap menyediakan jawaban yang terbaik bagi doa-doa kita sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang jauh lebih sempurna dan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan cara dan waktu kita. Pada saat ini, pandemik COVID-19 ini masih juga belum berlalu walau kita sudah berdoa setiap hari. Adakah Tuhan tidak mempedulikan doa-doa kita? Atau adakah Tuhan sebenarnya sudah mempunyai rencana yang jauh lebih baik daripada rencana-rencana kita? Nah, pada saat kita memohon kesehatan rohani pula, jangan letakkan Tuhan di dalam sebuah kotak dan hadkan pekerjaan Tuhan seolah-olah Tuhan kita itu cuma ada satu jalan saja untuk membawa kita pulang kepada Dia. Seolah-olah hanya, kalau ada pastor yang Tuhan kirim untuk membawa saya balik ke gereja, barulah saya mau balik kepada Tuhan. Kalau ada elder gereja yang menasihati saya untuk berdoa dan baca Alkitab, barulah saya mau kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan boleh saja gunakan sesiapa saja dan bila-bila masa saja untuk menjawabkan doa-doa kita. Nah, kuncinya di sini adalah berserah kepada rencana Tuhan yang jauh lebih agung dan lebih indah dari rencana kita. Pada saat kita berdoa, jangan paksakan Tuhan untuk masuk ke dalam acuan yang kita buat, untuk menurut segala kemauan kita. Sebaliknya, kitalah yang harus masuk ke dalam acuan Tuhan. Kitalah yang harus menurut kepada rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih sempurna itu. Moga pada Sabat kali ini kita sudah dikuatkan. Kita sudah diingatkan juga untuk tidak pernah putus-putus berdoa. Walaupun sepertinya doa kita belum Tuhan jawabkan pada saat dan ketika ini. Jawaban doa, kesembuhan yang kita harapkan, kehidupan yang bebas dari pandemik ini, pasti Tuhan akan berikan juga kepada kita pada saat dan waktu dengan cara yang terbaik yang Tuhan sudah tentukan nanti. Sesuai dengan rencananya yang sempurna dan bukanlah menurut rencana saya.
orang yang berdosa dan tidak sempurna ini. Kalau pada saat ini kita sudah sadar dan sudah diingatkan bahwa rencana Tuhanlah yang sempurna, dan kita mau tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan, dan mau tetap berharap kepada Tuhan dan rencananya yang terbaik. Mari katakan kata-kata ini bersama-sama dengan saya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup saya. Mari berdoa. Bapa di sorga, inilah doa kami pada saat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup saya, di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena pada sabat kali ini kami diingatkan untuk tidak memasukkan Tuhan ke dalam acuan yang kami bina. Sebaliknya kamilah yang harus berserah. Kamilah yang harus menerima segala rencana Tuhan yang terbaik itu. Bapa di sorga, kiranya kami lebih tekun berdoa. Kiranya kami lebih tekun berharap. Walaupun sepertinya di kiri dan kanan kami sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi kami percaya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Pada saat kami berdoa, Tuhan mendengarkan. Dan jawaban yang terbaik Tuhan akan persiapkan pada waktu yang tepat. Dan dalam cara yang tepat, sesuai dengan acuan, sesuai dengan cara Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk lebih berserah, untuk menerima jalan Tuhan yang sempurna itu. Bapa di surga, sertai kami semua hamba-hamba Tuhan sepanjang sabat kali ini. Dimanapun kami berada, kiranya penjagaan, berkat dan pimpinan Tuhan akan menjadi bahagian hidup kami sepanjang sabat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.